Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pagi ini kita bisa meneruskan pengajian kita dari kitab Al-Adab Al-Mufrad karangan Imam Bukhari. Pada pagi hari ini kita meneruskan di bab yang ke-12, babu la yastaghfiru li abihil musyrik. Jadi ada satu bab di mana kita tidak diperkenankan memintakan ampun kepada bapak ibu kita yang musyrik. Haddatsana ceritakan yang kita sebut Ishaq qala kita sebut Ishaq. Akhbarana ngabari naik kita sebut Ali bin Husain qala kita sebut Ali bin Husain haddatsani ceritakan ni ingsun sapa abi bapak ingsun an Yazid an-Nahwi sang Yazid an-Nahwi an Ikrimah sang Ikrimah an Ibnu Abbas sang Ibnu Abbas fi qawlihi Ibnu Abbas nerangkan fi qawlihi ta'ala nerangkan ing dalam pengertian Allah Ta'ala imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffi wa la tanhuma wa qul lahumu qawlan karima waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Imma yablughanna anapun nalika teman-teman sampai ing dakana ing ngarepmu al-kibara ing sepuh sapa ahaduma salah sujine wong tuamu, salah satu dari kedua orang tuamu, au kilahuma atau kedua-duanya orang tuamu, fala takun mongko aja ngucap sira lahuma tetap kedue ibu bapakmu uffin ing uff, jadi mengatakan uff, hus kalau orang orang Jawa ya, hus tidak boleh. Wala tanhar lan aja nyentak sira huma ing wong tua loromu, wakul lan ngucap sira lahuma tetep ketua orang tua loromu kaulan ing pengucap kariman kang mulya. Jadi ini adalah satu perintah kepada kita umat manusia manakala kita mempunyai orang tua, apakah salah satunya atau kedua-duanya dan sudah berusia sepuh, jangan sekali-kali kita mengatakan hus, jangan. Kalau mengatakan tidak boleh, mengatakan hus tidak boleh, apalagi memukul. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Tetapi kita diminta untuk apa? Diminta untuk mengucap ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang menyenangkan, ucapan-ucapan yang mulia kepada ibu bapak kita. Waqfid lahu bajanaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Waqfid lan nglendehaken lahu mat kedue wong tua loromu janaha dhulli ing swiwine kehinaan. Jadi kita tawadhu minar rahmati sanging rahmat wa qul lan ngucap sira rabbi duh Gusti irham mugi-mugi rahmati panjenengan huma ing wong tua loroku kama rabbayani kama seperti barang rabbaya kang wis ndidik kang wis ngramut sapa wong tua loroku di ingsun saghiron ketika masih kecil. Ayat ini dikatakan oleh Ibnu Abbas fanasakhatha mongko nasaha ing ayat niki ing wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira itu apa al ayat allati fi surati Bara'ah yang ada di surat Bara'ah. Surat Bara'ah itu apa? Surat At-Taubah. Bagaimana bunyinya? Maka dari nabi walladzina amanu ayastaghfirul musyrikin, maka ora ono atau ora patulin nabi itu nabi walladzina amanu kabur iman sapa alladzina ayastaghfiru yen ton jalono ngapura sapa nabi lan alladzina amanu lil musyrikina ketuwe pira-pira wong musyrik walau kanu
lan senajan ta ana sapa musyrikin iku uli kurba wa kang duweni kerabat sanak raket, walaupun dia adalah keluarga kita, bapak ibu kita. Kalau jelas dia orang yang musyrik, maka tidak patut, tidak diperkenankan kita memintakan ampunan kepada Allah. Min ba'di ma, setelah saking sause barang tabayana kang wis jelas apa mah lahum tetap ketuwe musyrikun annahum setune musyrikin iku ashabul jahim. Ashabul jahim iku penghuni neraka jahim. Jadi kita itu ketika kita punya orang tua dan orang tua kita non Islam, maka tugas kita adalah apa? Memohonkan agar orang tua kita itu mendapatkan hidayah dari Allah. Adapun kalau sampai meninggal ternyata masih musyrik, maka kita tidak diperkenankan untuk memintakan ampunan kepada orang tua kita, kepada siapapun yang meninggal dalam keadaan musyrik. Kenapa seperti itu? Karena sudah jelas bahwa mereka itu nanti calon penghuni neraka. Babu birril walidil musyrik ai hadza, hadis ini bab yang ke-13. Babu birril walidil musyrik ai hadza, iku utawi iki ku bab nerangkan tentang bagusi berbuat baik kepada al-walid, kepada orang tua al-musyriki yang musyrik. Jadi kepada orang tua yang musyrik pun itu seorang anak itu harus berbuat baik. Haddatsana wa cerita kena kita sapa Muhammad bin Yusuf qala ngendika sapa Muhammad bin Yusuf haddatsana ceritane kita sapa Israil qala ngendika sapa Israil haddatsana Simakun haddatsana ceritane kita sapa Simak an Mus'ab bin Sa'ad sang Mus'ab bin Sa'ad an Abi sang bapake Mus'ab rupane Sa'ad bin Abi Waqqas qala ngendika sapa Sa'ad bin Abi Waqqas nazalat nazalat turun fiya nerangaken terkait dan ingsun apa arba'u ayatin 4 pira-pira ayat min kitabillahi ta'ala saking kitab Allah. Yang pertama apa? Jadi ini adalah ada 4 ayat, tetapi oleh sebagian ulama itu dijelaskan tidak 4 ayat semestinya, 3 ayat dan 1 hadis. Itu turun sababun nuzulnya disebabkan karena apa yang terjadi bagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Bagaimana ceritanya ini satu-satu kita pelajari. Yang pertama, kanat ummi khalafat alla ta'kula wa la tashrab hatta ufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ini katakan ini. Kanat ana sapa ummi, ibuku iku halafat iku bersumpah. Sapa ummi alla takula yang orang mangan sapa ummi wala tashrabalan orang minum sapa ummi hatta ufariqa sehingga pisah aku kula pisah Muhammadan ing Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu itu ibuku itu bersumpah, nek awakmu gak gelem ninggalno Muhammad, nek awakmu masih tetap ikut agama Muhammad, aku ora bakal mangan, ora bakal minum. Wah, ini mengancam mau bunuh diri dengan cara tidak makan dan tidak minum. Itu ibunya saking sedemikian bencinya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ibunya seperti itu, fangzala mongko akhire nurunan subhanallah Allah taala nurun ayat yang begini, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa in jahadaka lanalika ada teman-teman kain sira ala an tusyrika ing atase yen to ing jahadaka yen to teman-teman sapa wong tua loro muka ing sira ala an tusyrika ing atase yen to musyrik sira bi ing ingsun Allah ma ing barang lain saking ora ana lakat wajan bi kelawan ba iku ilmu fala tutihuma mongko aja taat sira huma ing wong tua loromu. Kalau ada kedua orang tuamu yang bersungguh-sungguh
meminta kepadamu, mengarahkan kepadamu untuk musyrik, untuk menyekutukanku, maka kata Allah, fala tuti'huma, jangan taati kedua orang tuamu yang memerintahkan kamu sekalian untuk musyrik. Tetapi di sini dikatakan wasahibhuma, wasahib lan becik ngancanono sira huma ing wong tua loromu fit dunya ing dalam dunia ma'rufan dengan cara yang baik. Sampai kepada orang tua yang musyrik pun, tidak hanya musyrik, orang tua yang menyuruh dan mengarahkan Anda untuk menjadi musyrik pun, itu tetap Anda harus berbuat baik. Hanya saja memang perintah-perintah yang ketika kita melaksanakan perintah itu akhirnya bermaksiat kepada Allah, itu harus kita tolak, kita tidak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'syiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi terhadap seorang makhluk, terhadap sesama, manakala kita melaksanakan ketaatan itu ternyata kita bermaksiat kepada Allah kan itu. Misalkan ada seorang guru atau seorang dosen kan itu, apa ngerepek orang popo, ngerepek itu dosa kan itu, tidak boleh dilaksanakan kan itu. Lah niki anu ndamel skripsi angel lho, pun jiplak-jiplak ngono lho, nyapa repot-repot kan itu tidak boleh diikuti. Karena ketika kita melaksanakan itu adalah sama dengan kita maksiat kepada Allah. Anget. Menika surat Luqman 15. Wasaniyatu utawi yang kedua. Jadi ini kan ada 4 tadi ya, ini yang kedua. Ini sedherek iku kuntu ana sapa ingsun akhadtu saifan a'jabani. Akhadtu ana ngalah sebut saifan ing pedang, artinya ikut perangan itu. Ajabani kanggo munaken apa saif di ingsun. Fakultu mangko nuli matur ingsun teng Rasulullah, ya Rasulullah, ngeten kula baleni. Ini ingsun iku kuntu ana sapa ingsun iku akhadtu nyekel sapa ingsun saifan ing pedang ajabani kanggo munaken apa saif di ingsun. Itu adalah pedang rampasan perang gitu ya. Pedang rampasan perang yang Sa'ad bin Abi Waqqas itu sangat menyenangi ini kan itu. Fakultu mengadul matur sapa ingsun, ya Rasulullah wa utusan Allah, habli hadza. Mari ngono panjenengan Nabi li dhuwat ingsun hadza ing penuh saif. Karena saya minta ini, tolong ya Nabi, ini berikan saya kepadaku kan itu. Berikan kepadaku. Fanazalat mongko nuli turun apa ayat yasalunaka anil anfal qulil anfalu gimana. Jadi terkait dengan perang itu ada terserah Allah sama Rasulnya. Ini ada surat Al-Anfal kan itu. Jadi itu kejadian kedua. Terus wasalitsatu utawi terkait yang ketiga inilah yang oleh ulama dikatakan bahwa ini bukan ayat tetapi ini terkait dengan hadis Nabi kan itu. Ini setunis ingsun iku maritu lara sapa ingsun fatani mangko nuli rawuh ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakultu mangko nuli matur sapa ingsun, ya Rasulullah wa utusan Allah, ini setunis ingsun iku uridu ngarepaken sapa ingsun an aksima yen to bagi sapa ingsun mali ing harta bendaku. Afa usi binisf apa usi ana tok diparengaken kula berwasiat binisfi kelawan separuh. Bolehkah saya wasiat separuh kan itu? Faqala mangko nuli ngendika sapa jeung Nabi, la enggak, aja separuh. Faqultu mangko nuli matur melih asulusu dos budi menawi sepertiga. Fasakata mangko nuli kandel sapa jeung Nabi. Fakana mengkono pa'athulutu sepertiga niku ba'da setelah niku jaizan menjadi sesuatu yang boleh. Jadi kalau kita itu berwasiat, mewasiatkan apa? Jadi mewasiatkan harta benda kita itu untuk digunakan, tidak untuk diwariskan, itu maksimal sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga kan itu. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Dan sababul wurud hadis ini itu adalah terkait dengan pertanyaan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sementara yang keempat, warabi'atu inni syaribtul khamra ma'a qaumi minal ansar
ini istri ingsun iku syaribtu minum sapa ingsun al khamra ing khamr ma'a qaumin setane kaum minal ansari saking wong Ansor. Yang Ansor itu yang putih. Mekah atau Madinah? Ansor. Madinah. Kalau orang Mekah yang ikut Rasulullah namanya muhajirin. Nggih, muhajirin. Fa daraba maka nuli mukul sapa rajulun seorang laki-laki minhum saking wong Ansor. Angfi ing irung ingsun bilahil jamalin kelawan damel napa niku gerahame unta. Jadi kula dipukul dalam gerahame unta cedhet kan itu. Fataitu mangko nuli sowan sapa ingsun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa anzala mangko nuli nurunang sapa Allah tahrimal khamri ing harame khamr. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabul azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Disuruh menjauhi. Jadi ini artinya akhirnya khamr itu menjadi haram. Jadi keharaman khamr itu sababun nuzulnya, sebab turunnya itu adalah terkait dengan kejadian yang terkait dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sababun nuzul ya, sababun nuzul. Kita memanfaatkan sababun nuzul itu ada dua kaidah. Jumhurul ulama itu menggunakan satu kaidah al-ibarah ma bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Jadi yang namanya memahami ibarat, memahami nas, baik itu Al-Qur'an maupun hadis, itu lebih ditentukan oleh pengertian umum ya, pengertian umum dari apa? Dari nas itu, dari ibarat itu, dari takbir itu, tidak difahami menurut konteksnya. Misalkan satu contoh, misalkan ada satu surat yang sangat pendek, bahkan Imam Syafi'i pernah mengandaikan, andai kata Allah hanya menurunkan satu surat ini sudah cukup digunakan untuk mengatur kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Surat apa itu? Surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wal 'asri demi masa, innal insana sesungguhnya manusia lafi khusrin, lafi sungguh fi khusr. Jadi ini ada la takkid fi dalam khusr, merugi. Jadi fi khusr itu betul-betul dalam keadaan merugi. Kalau kita ibaratkan, saya nggak punya kantong sih. Kalau kita punya pulpen, kita masukkan di dalam kantong kita dan masih kelihatan, itu belum fi itu. Jadi yang namanya di dalam kantong itu betul-betul pulpennya sudah tidak kelihatan. Jadi ruginya nemen kan itu. Jadi wal 'asri innal insana lafi khusrin. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan berbuat baik, wa tawashaw bil haqq, saling berwasiat terkait dengan kebenaran, wa tawashaw bis sabr, dan saling berwasiat terhadap kesabaran. Sababun nuzul dari surat ini itu adalah orang-orang Arab pada waktu itu setelah bekerja itu senang ngerumpi. Nah, senang ngerumpi. Kayak sampai di senang ngerumpi ya teman. Senang ngerumpi. Nah, ketika asik ngerumpi itu, sehingga apa? Yang namanya waktu sholat asar itu terlewatkan. Jadi tidak bisa melaksanakan sholat asar karena asik ngerumpi, ngerti-ngerti sudah datang tiba waktunya sholat maghrib. Dan mereka menyalahkan waktu kan itu. Menyalahkan waktu. Akhirnya turun surat ini. Demi masa sesungguhnya manusia betul-betul dalam keadaan merugi. Kalau kita melihat sababun nuzulnya, yang merugi siapa? Orang Arab yang suka ngerumpi. Tetapi karena al-insan, insan di sini ada al-jins yang menunjukkan seluruhnya, makanya jumhur ulama mengatakan yang merugi tidak hanya orang Arab yang ngerumpi itu, ya seluruh orang, seluruh umat manusia, kapanpun itu sampai yaumul qiyamah seluruhnya akan merugi. Kecuali siapa? Kecuali orang yang beriman, beramal salih,
saling wasiat mewasiatkan terkait dengan saling nasihat menasihati, wasiat mewasiati terkait dengan kebenaran, saling wasiat mewasiati terkait dengan kesabaran. Kalau kita tidak mengamalkan 4 itu, merugilah kita. Jadi seluruhnya itu ketika kita menggunakan kaidah yang pertama, al-ibarah ma bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Nah, kaidah yang kedua itu berbunyi al-ibarah ma bi khususis sabab la bi umumil lafaz. Jadi dalam rangka memahami satu teks, dalam rangka memahami satu takbir, dalam rangka memahami satu ayat atau hadis, kita harus melihat konteksnya. Bagaimana konteksnya, bagaimana sababun nuzulnya, bagaimana sababul wurudnya. Itu al-ibarah ma bi khusus sabab la bi umumil lafaz, tidak difahami menurut umumnya lafaz. Ini kaidah yang kedua. Tapi tadi saya sudah katakan bahwa mayoritas ulama menggunakan kaidah yang pertama tadi, walaupun kita perhatikan ulama-ulama kontemporer itu lebih suka untuk memahami dengan menggunakan kaidah yang kedua kan itu. Jadi ketika ada satu ayat, ada satu hadis itu dilihat konteksnya seperti apa itu kan itu. Konteksnya seperti apa. Memang melihat konteksnya ayat atau konteksnya hadis itu juga penting kan itu, untuk mencoba memahami kan. Tapi jangan sampai pemahaman kita terhadap kontekstualisasi dari ayat itu sampai menafikan ya, menegasikan ya. Jadi pengertian umum dari ayat ataupun hadis itu. Kita teruskan. Haddatsan al-Humaiti, haddatsan ceritanya kita sebab Humaiti. Qala kita sebab Humaiti, haddatsan ceritanya kita sebab Ibnu Uyainah. Qala haddatsana Hisham, ceritanya kita sebab Hisham Ibnu Urwah. Qala kita sebab Hisham Ibnu Urwah, akhbarani ceritanya sapa Abi Baisun. Qala kita sapa Abi akhbaratni, ceritakan yang sapa Asma bintu Abi Bakar. Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini adalah Asma, putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qalat ketika sapa Asma, atatni ummi raghibatan fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atatni rawoni ingsun sapa ummi ibuku raghibatan kale wong kang demen, kale wong kang berkeinginan keras. Fi adi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ing dalam zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altu maqanu limatur sapa ingsun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asiluha, apakah saya diperkenankan untuk silaturahim, apakah saya diperkenankan untuk menyambung ikatan kekerabatan, tidak memutuskan ikatan kekerabatan dengan ibuku. Qala kanjeng Nabi, namyo, jadi tetap harus silaturahim. Padahal ibunya Asma binti Abu Bakar itu sampai meninggalnya dalam keadaan musyrik. Ini artinya bahwa ibunya Asma itu dinikah oleh Abu Bakar ketika Abu Bakar itu belum Islam kan itu. Jadi ibunya Asma itu sampai wafat masih tetap musyrik. Saya bisa bayangkan ini. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mertuanya Rasulullah kan itu. Ternyata mantan istrinya itu tetap tidak Islam sampai wafat. Nah ini. Makanya dalam hidup itu seperti itu, dalam hidup seperti itu. Rasulullah punya pamannya yang sangat disayangi, itu Abu Talib. Abu Talib pun itu juga wafat tidak dalam keadaan Islam. Ya itu dalam hidup seperti itu. Jadi terkadang Allah itu memberikan cobaan kepada kita sesuatu yang itu bertolak belakang dari apa yang kita perjuangkan selama ini kan itu ya. Misalkan orang itu berjuang bagaimana agar terjadi yang namanya islamisasi secara masif kan itu, pengislamkan orang. Ternyata anaknya sendiri, saudaranya sendiri ternyata tidak Islam. Satu contoh seperti itu. Nabi Ibrahim juga sama kan, mengalami hal yang sama kan. Jadi dalam hidup seperti itu kan. Jadi kita tidak usah
Tidak usah heran terkait dengan itu. Jadi sampai kepada seorang ibu yang musyrik pun itu kita tetap harus mengadakan satu hubungan kekeluargaan dengan baik. Yang penting catatannya apa tadi? Kita tidak mengikuti agama mereka, kan itu. Kita tidak, kalau kita di upaya itu jadi musyrik, ya kita tidak jadi musyrik itu. Qala ketika sapa Ibnu Uyainah fa anzala maka nurunna sapa Allah taala fiya ing dalam kejadian iki terkait dengan pertanyaan dari Asma binti Abu Bakar kepada Rasulullah, itu akhirnya turunlah ayat ini sababul nuzul dari ayat ini. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum. La yanha ora nyegah kum insyraka besok Allah anil ladzina saking wong akeh lam yuqatilukum kang ora padha merangi sapa alladzina kum insyraka fid din dalam agama walam yukhrijukum lan ora ngusir sapa alladzina kum insira kabeh. Jadi kita itu tidak dilarang oleh Allah saling berbuat baik kepada orang-orang yang tidak seagama dengan kita. Yang penting mereka tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita. Kalau memerangi dilawan. Itu menurut tata cara Islam. Haddatsana Musa haddatsana kita sama Musa. Qala ngendika sama Musa, haddatsana ceritakan kita sama Abdul Aziz bin Muslim. An Abdullah bin Dinar, sang Abdullah bin Dinar. Qala ngendika sama Abdullah, kami itu midang sapa yang Ibnu Umar yaqulu halin ngendika sama Umar, ra'a ningali sapa Umar radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Umar mengatakan saya bapakku itu melihat khullatan siyara'a tuba faqala ya Rasulullah ibta hadhi. Jadi khullatan siyara'a yaitu selendang yang yang terbuat dari sutra, tuba yang dijual. Faqala maka doli ngendika maka matur sapa Umar, ya Rasulullah wahai utusan Allah, ibta hadhi, tumbas panjenengan hadhi yang ikilah selendang yang terbuat dari sutra itu. Falbas mongko becik kanggo panjenengan ha ing khullah yang khullah tadi yaumal jumati ing dalem dina Jumat. Wa idza jaa lanalikane rawuh kaing panjenengan sapa al-wufudu pira-pira utusan, ya Rasulullah mohon ini jenengan beli jenengan pakai ketika pas sholat Jumat dan juga jenengan pakai ketika ada tamu-tamu agung itu biar terlihat wah kan itu kan. Umar kan juga pengen itu kepala yang junjungannya itu Rasulullah itu terlihat berwibawa kan itu kan. Kalau orang Jawa dikatakan ajining diri saka lati ajining salira saka busana, jadi biar penampilannya meyakinkan gitu loh. Nah, seperti itu. Qala ketika sahabat Nabi innama yabasu hadi man la khalaqa lahu, innama yabasu setune nganggo hadi ikilah pakaian yang terbuat dari sutra itu man yaiku wong la khalaqa lahu, la khalaqa kang duwe bagian lahu tetep dimanten ya. Innama yabasu setune nganggo hadi ikilah khullah sebab man wong la khalaqa kang bagian lahu tetep kedue man. Jadi pakaian yang terbuat dari sutra itu dipakai oleh orang-orang yang tidak mendapatkan bagian untuk memakai pakaian itu kapan? Nanti di akhirat. Itu pakaian yang terbuat dari sutra. Terus pakaian yang terbuat dari sutra itu dipakai oleh orang non-Islam ketika di dunia, tapi itu nanti dipakai oleh orang-orang Muslim ketika di akhirat. Sama dengan apa? Sama dengan emas dan perak kan itu juga bukan tempat wadah yang dipakai oleh umat Islam ketika di dunia ini kan itu, tapi nanti di akhirat memakai itu. Nah. Fautia mongko den paringi sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minha saking khullah minha bi hulalin dengan beberapa potong itu. Farsala mongko utusan sapa Nabi ila Umar maring Umar bi khullatin dengan satu potong selendang yang
yang ada nopo niku yang ada sutranya itu. Faqala mongkonuli matur sapa Umar, kaifa albasuha, kaifa kali kaya apa albasu nganggo sapa ingsun ha ing kullah, yang selendang yang ada sutranya itu. Waqad qulta lan temen-temen wis ngendika sira fiya ing dalem masalah kullah ma ing barang qulta kang wis ngendika panjenengan. Bagaimana saya bisa memakai sesuatu yang jenengan sendiri sudah mengharamkannya, sudah melarangnya kan untuk memakainya. Ketika Umar akhirnya matur ngoten tentang Rasulullah ketika diberi khullah niku, akhirnya qala niku sapa Nabi, ini setune ingsun iku lam uti ka orang maring ingsun kae panjenengan ing sira Umar ha ing khullah litalbasa supaya make sira ing khullah walakin tabi'a tetapi ini supaya ngedol sira ing khullah au taksuha utawa ngeweaken sira untuk dipakai orang lain ha ing khullah ngoten. Jadi saya tidak minta agar ini saudara pakai, tidak, tetapi jual saja, jual. Loh, kenapa kok dijual? Katanya tadi haram. Haram itu bagi siapa? Bagi laki, bagi perempuan boleh memakai pakaian yang terbuat dari sutra kan itu. Jadi perempuan biar yang indah-indah kan itu, indah-indah, biar cantik gitu. Itulah itu. Farsala biya Umar ila akhin. Farsala mengkonuli utusan atau ngekaken biarkan pula sapa Umar ila akhin. Maring seorang saudara atau ketika Umar min ahli Makkah tasang ahli Makkah qabla ayuslima sadurunge Islam sapa akhirnya khullah itu selendang yang terbuat dari sutra itu diberikan kepada saudara Umar yang ada di Makkah, tetapi saudaranya itu memang belum Islam. Ketika belum Islam tidak apa itu. Hadis berikutnya babul la yasubbu walidayhi, ai hadza iku bab la yasubbu ora oleh misui sapa seseorang walidayhi ing wong tua lorone wong. Lho apa mungkin ini para sahabat waktu itu heran, apa mungkin ada seorang anak mencaci maki orang tuanya? Berarti pertanyaan keheranan para sahabat itu membuktikan bahwa pada masa Rasulullah, pada masa sahabat itu tidak diketemukan ada anak yang mencaci maki orang tuanya. Sekarang banyak sekarang ya. Sekarang banyak. Oke. Haddatsana ceritakan kita sama Muhammad bin Katsir. Qala kita sama Muhammad akhbarana ngabarina kita sama Sufyan. Qala kita sama Sufyan haddatsani Sa'ad ibnu Ibrahim. Haddatsana ceritakan sama Sa'ad bin Abi Ibrahim. An Humaid bin Abdurrahman Sayyid Humaid bin Abdurrahman an Abdullah bin Amr Sayyid Abdullah bin Amr qala ngendika sapa Abdullah bin Amr qala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam minal kabairi kusna saking pira-pira dosa gedhe ayashtima yen to misui sapa rajul seorang laki-laki walidayhi ing wong tuwa lorone si rajul. Faqalu maka padha matur para sahabat kaifa yashtimu, kaifa hali kaya apa yashtimu misui sapa rajul. Qala maka jawab sapa jeneng Nabi yashtimu abar rajuli atau yashtimu abar rajuli, yaitu yashtimu misui sapa rajul abar rajuli ing ayahe seseorang. Akhirnya fayashtimu mongko dadi misui sapa rajul yang lain itu abahu bapak rajul yang pertama wa ummahu lan ibuke rajul yang pertama. Jadi kita itu akan dianggap sebagai kita mencaci maki kedua orang tua kita, manakala apa kita itu mencaci maki orang tuanya orang lain. Jadi orang tuanya orang itu kita caci maki, dan akhirnya anaknya yang orang tuanya kita caci maki itu akhirnya membalas mencaci maki orang tua kita, kan itu sama saja dengan kita mencaci maki orang tua kita sendiri. Hukumnya apa tadi? Dosa besar. Kabair. Haddatsana Muhammad bin Sulam, haddatsana ceritakan kita sama Muhammad bin Sulam qala akhbarana Makhlad, akhbarana ceritakan kita sama Makhlad qala kita sama Makhlad akhbarana Ibnu Jurayj, akhbarana ceritakan kita sama Ibnu Jurayj bapak anak langi Jurayj qala kita sama Ibnu Jurayj sami'tu midaqatan Muhammad bin Harith bin Sufyan yazumu kali berkeinginan anna Urwah bin Iyad
Setune Urwah bin Iyad akhbaru ngabari sapa Urwah bin Iyad Muhammad ibnu Harith ibnu Sufyan tadi anau setune Urwah bin Iyad sami aku midhangetaken Abdullah bin Amr bin Amr ibnu As yaqulu haling ngendika sapa Abdullah bin Amr ibnu As mina kabairi kustan sangke perkara dosa gedhe ing Allah menurut Allah taala menurut Allah ayastasibba yen to ndadeaken misui ndadeaken misu sapa ar-rajulu seorang laki-laki liwalidayhi maring wong tua lorone si rajul. Jadi termasuk dosa besar adalah manakala kita menciptakan satu keadaan di mana kedua orang tua kita itu akhirnya dibisui orang lain. Itu redaksi yang diberikan oleh Abdullah ibnu Amr ibnu As. Sahabat tahu bagaimana karakter Abdullah ibnu Amr ibnu As itu? Abdullah ibnu Amr ibnu As itu adalah orang yang sering tidak terima apa yang ketentuan yang diberikan oleh Rasulullah. Itu Abdullah ibnu Amr ibnu As kan itu. Contoh misalkan Abdullah ibnu Amr ibnu As itu ketika tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, saya itu harus khatam membaca Al-Quran berapa lama? Dijawab berapa? 40 hari. Abdullah ibnu Amr ibnu As nawar, anakku amin ya Rasulullah, saya lebih kuat dibanding itu. Akhirnya diturunkan jadi berapa? 30 hari, ditawar lagi 20 hari, ditawar lagi 15 hari, ditawar lagi 10 hari, ditawar lagi 7 hari, ditawar lagi 5 hari, ditawar lagi. Akhirnya terakhir 3 hari. Tidak boleh diperpendek bagi orang yang pengen membaca Al-Quran sambil ngengen artine kan itu. Jadi, itu Abdullah ibnu Amr ibnu As. Jadi menawarkannya gimana? Tidak seperti kita kan, kalau kita dengan kata makan 40 hari nggih. Amprat itu, mbok 3 bulan ngeten lho. Nah, kalau kita kan gitu kan itu. Jadi menawarnya itu sebaliknya kan itu. Menawar sebaliknya. Sama dengan terkait dengan puasa kan itu. Pengennya Abdullah bin Amr bin As itu puasa sunnah itu selamanya. Kecuali pas haram untuk melaksanakan puasa. Kapan itu? Pada waktu hari raya Idul Fitri maupun hari raya Kurban sama hari Tasyrik. Pengennya di luar itu puasa semua. Waktu itu kan oleh Rasulullah diminta untuk ya setiap bulan puasa 3 hari lah kan itu. Jadi Senin pertama bulan Hijriah itu, terus Kamis kan itu. Nggak terima. Ditambahin dengan ayam mubin, tidak terima. Dan Senin Kamis nggak diterima kan itu. Akhirnya dikasih batasan paling banyak puasa itu seperti puasanya Nabi Daud. Bagaimana puasanya Nabi Daud itu? Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, seperti itu kan. Puasanya Nabi Daud. Jadi Abdullah bin Amr bin As itu sudah bikin bersemangat ya untuk melaksanakan ibadah-ibadah itu kan. Sementara mengatakan pengajian kita pada pagi hari ini kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.